Ini tanpa latihan, jadi mungkin ada yang tidak bisa. Yohanes 3 ayat 16. Yang bisa baca sedang sama kakak Beb. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari pulau dan benua. Ayat yang kedua ya. 2, 3. Dari pulau dan benua terdengar serutu lagu pujian semua bagi nama penyembuh. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Terima kasih. Silakan. Ya, dilanjut dengan pujian dari seluruh perkarya. Ayo, semua dengan tim-tim pelayanan juga maju ke depan sama-sama.
syukurmu, nyanyikan syukurmu. Ya, pujian yang sungguh luar biasa. Hai dunia, bersyukurlah. Dan patutlah pada malam hari ini kita bersama-sama juga memuji Tuhan, bersuka cita bersama di hadapan Tuhan karena bentuk sukacita kita pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal kelompok doa Yerusalem. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, dengan hormat kepada Bapak Petrus, membawa kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di momen indah malam hari ini, di mana kelompok doa Yerusalem dapat merayakan ibadah Natal di tahun 2023. Dan bila momen Natal ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, semakin diperbaharui, dan semakin didorong untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Setiap puji-pujian, kesaksian, bahkan kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur dan hamba membuka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Petrus. Sebagai pujian kita bersama-sama menaikkan pujian lagi di dalam nyanyian kemauan iman pada nomor 40. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Bethlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas segalanya, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyian malaikat, soraklah dan puji surga, nyanyi indah dan tenang. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini ku persembahkan hormat terpuji. Allah menjelma manusia sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Kita akan mendengarkan saksian pujian dari pemuda-pemudi dan remaja. Silakan. Pemuda-pemudi dan remaja.
bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Dalam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar berkat tenang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Untuk itu terlebih dahulu kita menaikkan satu pujian lagi dalam nyanyian Tuhan Iman pada nomor 42A, Malam Kudus. Nanti sementara pujian ini kita naikkan bersama-sama. Nanti nama-nama yang sebut akan maju ke depan untuk menyalakan lilin. Malam kudus, sunyi senyap, siapa sayang. Yang pertama, Gembala Sidang Bapak Pendeta Frans. Yang kedua, dari Ketua Kelompok Doa Yerusalem. Yang ketiga, perwakilan dari Persimas Nenek Elizabeth. Yang keempat, perwakilan dari Perkarya Bapak Isto. Yang kelima, perwakilan Perkawan Ibu Yovita Kun Dewi. Yang keenam, perwakilan dari Pemuda Febro. Yang ketujuh, perwakilan dari remaja Tia. Dan yang kedelapan, perwakilan dari Sekolah Minggu Arika.
Selanjutnya kita akan mendengarkan saksian pujian dari tim pelayanan. Pada hamba Tuhan, gembala, asisten, dan tim-tim pelayanan NKI 110. Pada Ibu Seri juga maju ke depan. Luar biasa. Hanya Yesuslah Sang Juru Selamat yang kita layak mentinggikan, Sang Tabib kita. Sebagai pujian kita bersama, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak seluruh kelompok doa Yerusalem bangkit berdiri. Kita naikkan pujian lagi dalam nyanyian kebanggaan iman pada nomor 201. Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa, Tuhan terima kasih maka kami dapat berkata di hadapan Tuhan. Jiwa kami memuliakan dan mengagungkan Tuhan, karena sungguh Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Arahkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama di tahun ini dengan bisa berkumpul satu dengan yang lainnya, memasuki masa-masa Natal sekalipun kita belum masuk pada tanggal 25, tetapi ini sebuah hal yang menarik karena setiap kelompok doa bisa akan menyelesaikan masa-masa ibadah Natal sebelum tanggal 25, sehingga di awal tahun depan tidak ada lagi ya, seperti itu. Dan puji Tuhan, ini anugerah Tuhan di mana Tuhan mengizinkan kita dengan segala kondisi yang Tuhan perhatikan bagi kita semua. Ya, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan 47. Namun saya ingin kita melihat terlebih dahulu dari ayat 26 sampai ayat yang ke-45, yang merupakan cerita awal dari ayat 46 dan 47. Lukas 1 ayat 26 sampai 45 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi kita semua secara perlahan. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, 30, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Ayat 33. "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suaranya, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sisi manusia biasanya Maria, masa-masa ini bukan masa yang mudah. Ya, tidak mudah bagi Maria kalau melihat dari sisi manusia pada umumnya.
bagaimana mungkin berhadapan dengan situasi yaitu di mana mengandung seorang anak yang tanpa sebuah kejelasan bagaimana prosesnya. Ya, ini hal yang tidak mudah bagi Maria. Tidak mudah bagi Maria. Sehingga kalau kita melihat pada sisi yang lain, bagaimana bisa Maria yang manusia biasa itu memiliki paradigma yang sedemikian kuat tentang pesan Tuhan kepada dia. Sehingga tidak heran jika pesan itu pun harus terhubungkan dengan Zakaria dan Elizabeth. Jadi kedua hal ini, peristiwa yang dimana 6 bulan sebelumnya Zakaria dan Elizabeth mendapatkan pesan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak di masa tuanya mereka, itu bukan hal biasa. Tetapi bagi saya melihat ini adalah sebuah peneguhan yang dilakukan oleh Allah bagi Maria. Karena apa? Tentu itu menjadi sebuah pergumulan di antara keluarga besar mereka. Ada orang yang namanya Zakaria dan Elizabeth, sampai pada masa tuanya mereka belum punya anak. Tetapi di waktu itu terjadi, di mana Zakaria dan Elizabeth dikatakan mereka akan mempunyai anak juga, pesan itu sampai ke telinganya Maria, dikatakan oleh malaikat, bahwa sanak saudaramu Elizabeth pun saat ini sedang mengandung 6 bulan. Sehingga pada akhirnya, malaikat Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang usianya seperti itu saja dengan kondisi tidak mungkin bisa memiliki anak. Akhirnya Maria berkata kepada malaikat itu, demikian kata firman Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ada dua peristiwa besar yang terjadi dalam proses kalimat di ayat 46 dan 47. Dua peristiwa besar yang tidak terjadi sebelumnya. Ya, tidak terjadi sebelumnya. Pertama, dikatakan di sana adalah tentang Maria yang akan mengandung seorang anak. Tetapi kalau melihat Zakaria dan Elizabeth, memang ada kisah-kisah sebelumnya. Ada orang yang usia lebih lanjut seperti Abraham dan Sarah. Ya, tetapi pada bagian ini baru terjadi kembali lagi mungkin. Tetapi di waktu yang bersamaan ada dua peristiwa besar di dalam keluarga mereka. Akan hadir dua orang besar. Yang satu Yohanes Pembaptis dan yang satu adalah anak Allah. Dan di sini yang menariknya, saya suka dengan apa yang dikatakan di ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya ingin kita melihat, saya mungkin sudah di-sharekan oleh Ibu Leni, saya sudah bagikan dalam bentuk PDF di sana. Yang pertama, dua nilai penting itu. Yang pertama adalah jiwaku memuliakan dan bergembira karena Allah juru selamatku. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah Allah juru selamatku. Kita akan berfokus kepada dua bagian ini. Kalau kita bicara mengenai jiwaku memuliakan dan bergembira karena Allah juru selamatku, mengingatkan kita dengan perkataan Daud di Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat 48 dan selanjutnya, itu memperlihatkan gambaran bagaimana ungkapan perasaan dari Maria tentang siapa Tuhan. Tentang siapa Tuhannya. Itu menarik sekali. Dia katakan di sana, saya lanjutkan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tanpa hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ini memperlihatkan kepada kita bagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Maria. Dia sungguh-sungguh melihat tentang kebaikan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Jadi ini adalah sebuah semangat yang berbeda. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Mengingat akan Tuhan itu berbeda dengan mengingat akan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Mengingat akan Tuhan dengan mengingat apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah dua hal yang berbeda. Mengapa demikian? Dasar utama orang percaya memuji dan memuliakan Allah adalah karena Allah itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ungkapan perasaan dari Maria, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah. Fokusnya bukan kepada pemberian, tapi fokusnya kepada Allah. Akan sangat berbeda antara berfokus kepada Allah dan berfokus kepada pemberian Allah. Misalkan saja, saudara, bagaimana bisa misalkan sedang bergumul sesuatu dan Tuhan belum mengizinkan dan memberikannya. Masihkah kita sanggup untuk memuliakan Allah? Di tengah kondisi yang saya katakan tadi sebagai manusia biasa, seharusnya kita melihat Maria dalam tekanan yang berat. Tetapi jika dia melihat dengan cara manusianya, maka dia akan melihat masalah. Masalah besar. 9 bulan loh dalam kandungan bukan masalah yang kecil. Hukumannya bisa dirajam kalau orang tahu, woi, ini sebenarnya sebelum dia dengan Yusuf ini dia sudah hamil duluan ini. 9 bulan lamanya. Itu tekanan yang besar. Dia bisa mati. Tetapi cara pandangnya berbeda. Dia melihat kepada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang dia mungkin tidak bisa jelaskan pada saat itu. Tetapi dia percaya, dia adalah hamba Tuhan. Artinya, mengapa jiwanya memuliakan Tuhan? Karena dia sekali lagi mengarahkan hatinya, pikirannya, jiwanya hanya kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, Spurgeon mengatakan begini, ada ribuan orang yang memiliki semua yang mereka inginkan, namun mereka tetap sengsara. Bapak Ibu Saudara, dalam hal kita memuliakan atau mungkin hati kita bisa bergembira untuk sesuatu, ada orang berkata begini, mungkin kita bisa bergembira kalau kita sudah punya istri. Ya, saya mau bertanya dulu, secara serius dulu, dengan adanya istri di awal-awal pernikahan kita, apakah benar-benar lebih banyak senangnya atau lebih banyak bertengkarnya? Ada orang berkata, kami akan bahagia kalau kami sudah punya anak. Jujur, mari kita cek dulu checklist. Bagaimana? Yang punya anak, mungkin usia di awal 2-3 minggu, 2 berapa bulan, it's okay. Waktu anaknya sudah mulai lari-lari kiri kanan dan sebagainya, bagaimana? Ayo, suami nggak bisa jaga, istri nggak bisa jaga. Lebih banyak bahagianya atau ngomelnya? Oke? Mungkin ada yang berkata, kalau saya punya pekerjaan yang mantap, maka saya bisa akan bahagia. Benar, coba cek lagi. Dengan posisi yang tinggi semakin bahagia atau semakin ribut? Yang mana? Papa ini nggak ada waktu bagi keluarga, sibuk. Padahal kemarin doanya supaya Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baik. Iya kan? Waktu diberkati dengan pekerjaan yang baik bukan membuat dia semakin bahagia, semakin banyak hal yang hilang. Jadi sebenarnya alasan saudara dengan saya bahagia, kalau berdasarkan kepada apa yang kita pikirkan, itu sangat lemah. Bisakah kita bahagia jika kita hanya mempunyai sepiring nasi dan sedikit ikan asin? Apakah kita bisa bahagia? Apakah kita tetap bisa bahagia kalaupun akhirnya kita tidak punya anak sampai pada masa tua kita? Apakah kita bisa bahagia kalau sampai tuanya nanti kita tetap sakit-sakitan? Masihkah kita bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan padahal tubuh saya sedang sakit nih? Bisakah saya berkata, jiwaku memuliakan Tuhan? Apakah saya masih bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan di tengah saya tidak punya makanan? Jiwaku memuliakan Tuhan di tengah keterbatasan saya. Bisakah kita melakukannya? Hal ini tidak mudah. Tetapi inilah yang harus kita belajar. Jiwa kita memuliakan Tuhan bukan karena apa yang kita dapatkan, tetapi hanya karena Tuhannya. Jiwaku memuliakan Tuhan karena Tuhan. Makanya waktu saya akan menikah dengan istri saya, itu saya dapat telepon dan saya berkata gini, karena keluarga saya mengetahui istri saya nggak akan bisa punya anak. Istri saya nggak akan bisa punya anak secara medis. Dan waktu saya bertanya, serius kamu mau menikah dengan orang yang tidak bisa punya anak? Saya berkata kepada orang tua saya di telepon itu, saya serius. Karena soal punya anak bukan soal dia sehat dan tidak sehat. Kalau Tuhan izinkan saya punya anak,
Tuhan kasih, sekalipun dia sakit, sekalipun ada masalah, Tuhan akan kasih. Dan benar, sepanjang kami awal pernikahan yang kami kejar siapa? Tuhan yang kami kejar. Medis secara otomatis 6 bulan lamanya kami menikah, secara terus-menerus mengatakan tidak mungkin. Kami cek secara medis. Bahkan dokter spesialis dalam sebuah rumah sakit yang terkenal juga mengatakan tidak bisa ini. Sudah tidak mungkin bisa punya anak. Ya sudah. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata berbeda. Kami punya 2 anak. Waktu anak saya yang kedua mau akan lahir di rumah sakit, lalu di situ saya memutuskan untuk steril. Saya katakan kepada dokter, cukup. Istri saya cukup saja untuk 2. Dan saya harus menandatangani sebuah surat. Waktu mau tanda tangan semua surat, dokter itu datang lagi. Pak, serius ini? Istrinya sudah sampai sini saya. Iya, saya serius. Kembali lagi dia. Masuk di ruang operasi. Tapi kembali lagi dia ketemu sama saya. Serius ini? Ini kandungannya masih bisa 3 anak lagi loh, Pak. Serius, Pak. Saya tanda tangan sekarang sudah. Saya tanda tangan lah itu surat. Setelah selesai tanda tangan, saya masuklah dokternya ke ruangan untuk operasi. Saya cari satu tempat. Saya bilang sama Tuhan begini. Tuhan, dulu secara medis mengatakan istri saya tidak bisa punya anak. Tetapi sekarang Tuhan, medis mengatakan kepada saya, istri saya masih bisa 3 lagi Tuhan. Tetapi saya ingin berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih, cukup 2 saja. Bisakah kita mengatakan kepada Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan di tengah ketidakmungkinan? Ini adalah sebuah tantangan iman percaya kita. Yang saudara ini percaya kepada apa yang dapat dia berikan waktu saudara bisa percaya, atau saya tetap percaya kepada Tuhan saya sekalipun saya tidak dapat. Saya tetap percaya kepada Tuhan saya sekalipun saya tidak memiliki apa-apa. Itu mudah? Tidak. Tetapi ini adalah soal saudara dengan Tuhan. Iman ini bukan soal seberapa besar yang saudara akan dapatkan dari Tuhan. Tetapi iman mengenai jiwa kita memuliakan Tuhan, seberapa besar keyakinan kita dan hati kita terarah kepada Tuhan dari segala ketidakmungkinan itu. Ayolah, ini adalah hal yang baik. Karena ini sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh dunia. Begitu banyak orang yang mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, tetapi mereka kehilangan jiwa mereka, kata firman Tuhan. Matius 16:26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Apa gunanya waktu saudara begini? Sepanjang kurang lebih 70 tahun, saudara sudah dapat semuanya. Tetapi saudara kehilangan nyawa. Apakah itu berarti? Ada orang-orang begini, kita tuh harus realistis lah. Kita kan masih hidup di dunia. Ya, saya tahu kita hidup di dunia, tapi saya juga mengatakan satu hal. Kalau saudara ingin berkata realistis, mari kita secara realistis juga menjawab pertanyaan saya. Siapa yang memilih mempertahankan 1 rupiah untuk mengorbankan 1 miliar? Ada orang yang siap mempertaruhkan 1 rupiah untuk mengorbankan 1 miliar? Ada? Kalau ada, saya mau nih, saya tukar-tukaran nih. Saya kasih 1 kertas biasa, saya minta 1 miliarnya. Ada yang mau setuju? Atau sudahlah, nggak usah 1 miliar lah. Ada yang punya uang 1.000 rupiah? Baku tukar dengan saya. Saudara kasih saya 100.000, saya kasih saudara 1.000. Ada yang mau setuju? Tante Mariana? Setuju Tante? Kita bertukar? Nggak mau ya? Pasti nggak ada yang mau kan? Tukar 1.000 dengan saya dan 100.000. Anda bicara dengan saya, kita realistis. Tapi pertanyaannya, kalau di bagian itu kenapa tidak mau realistis? Kalau kita bicara tentang 70 tahun dengan selama-lamanya, yang mana lebih realistis? Kita bicara tentang masa depan. Kita harus pikir masa depan. Saya mau bertanya, yang mana masa depan sebenarnya? 70 tahun atau selama-lamanya? Yang mana dikatakan masa depan? 70 tahun itu ibarat segenggam garam kamu masukkan ke dalam samudra, itu nggak ada artinya. 70 tahun usia kita, 80 tahun usia kita seperti segenggam garam yang saudara pamer-pamerkan di tengah-tengah lautan. Ini garam, ini asin loh. Tapi saudara sedang ada di tengah-tengah samudra
yang luas ya, yang waktu saudara tahu itu gak ada apa-apanya. Tetapi kita habiskan 70 tahun kita dan mengabaikan yang selama-lamanya. Kalau bicara realistis, ayo kita realistis. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Karena Allah. Pak, masih ada lanjutannya? Nanti itu poin kedua. Jadi saudara, dengan saya di masa Natal ini, sebagaimana dengan Maria, alasannya dia bersuka cita, jiwanya memuliakan hanya karena Tuhan. Dia tidak berpikir, bagaimana nanti saya punya anak, bagaimana nanti kata orang, gak ada di Alkitab tercatat seperti itu, gak ada. Karena dalam bagian-bagian selanjutnya itu memperlihatkan bagaimana Maria itu menyimpan dalam hatinya waktu Yesus berumur 12 tahun. Dia menyimpan situasi itu dalam hatinya. Waktu perjamuan di Kana, dia menyimpan lagi di sana. Hei, nanti apa saja dikatakan kepadamu, lakukan. Dia belajar melihat semuanya kembali. Hatinya Maria luar biasa dengan melihat sudut pandang Allah. Hal yang kedua, nilai yang kedua kita lihat. Kalimatnya dikatakan adalah di sini ayat 47, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah juru selamatku. Oke. Kalau tentang juru selamat ini atau Tuhan, sekarang ini sedang diotak-atik gitu ya. Sedang diobok-obok kita. Dalam tahun-tahun ini media sosial sedang mengobok-obok kita. Benarkah dia itu Tuhan? Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Dalam firman Tuhan berkata begini. Ayat Yesaya 43, ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi tidak ada Tuhan ya. Tidak ada. Sebelumnya dan sesudah tidak ada. Ayat 11. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Titik. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Itu perkataan firman Tuhan. Kita lihat lagi apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 dan 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi apa? Menjadi apa di sana? Juru selamat dunia. Sedangkan di ayat yang ke-11 dari pasal 43 Yesaya tadi, tidak ada juru selamat dari siapa? Daripadaku. Tidak ada juru selamat di luar daripadaku itu. Tidak ada yang lain. Sedangkan Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Pertanyaannya, siapa-siapa ini? Ya sungguh dia adalah Allah itu sendiri. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah sebuah kalimat yang setara. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bagaimana bisa? Ya karena dia adalah Allah. Dia adalah juru selamat kita. Ayat yang ke-6 dari pasal 14. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Natal tidak akan pernah mencapai tujuannya kalau tidak sampai kepada titik penyelamatan manusia dari dosa. Nggak bisa. Ini bukan soal tentang kebaikan semata saja. Saudara dari sedih menjadi bersuka cita. Enggak. Ini bukan soal saudara dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Tidak. Natal adalah tentang saudara dengan saya, dari ketidaksanggupan saudara dengan saya. Dia perlu melakukan satu cara yang hanya dia yang bisa melakukannya. Yaitu melalui kehadirannya ke tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya. Saya tuh nggak habis pikir dulu. Saya nggak habis pikir bagaimana ada seseorang memberikan sesuatu untuk dikorbankan saja. Misalkan saja memberikan mobil, misalkan gitu, misal contoh ya. Memberikan mobil untuk dibakar. Karena nggak ada bahan bakar lagi untuk dibakar, misalkan gitu. Masuk di akal? Itu aja masuk di akal kan? Bagaimana bisa ada orang memberikan mobil untuk dibakar? Atau ini kita lagi kedinginan sekali ini, tapi kita punya uang 1 karung. Bagaimana caranya kita tidak kedinginan? Kita perlu api, tapi nggak ada bahan yang lain. Wah, ini ada uang saya ini. Ini ada uang. Kita bakar saja uang ini supaya menghasilkan api. Masuk di akal?
Nggak masuk di akal itu, aneh. Bagaimana bisa kita mengorbankan uang yang banyak 1 karung untuk supaya menghasilkan api? Yang seperti itu aja nggak masuk di akal. Apalagi saudara mau berbicara tentang Allah yang maha tinggi, mengaruniakan anaknya menjadi sama dengan manusia, lalu untuk mati. Nggak bisa. Kedua sisi ini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira, tidak akan pernah bisa dimengerti dengan benar jika paradigmanya kepada diri sendiri. Maria melakukan ini dengan cara pandangnya kepada Allah. Oh, tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan, segala sesuatu bagi Allah tidak dimustahil. Itu satu. Berbicara mengenai Allah Juru Selamat, menjadi manusia dan mengorbankan dirinya menyelamatkan manusia, tidak bisa dilihat dari sudut pandang manusia. Ini harus dilihat dari sudut pandangnya Allah. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi sederhana kepada Bapak Ibu Saudara mungkin di ibadah minggu. Jangan pernah bertanya, jangan pernah menebak-nebakkan tentang apa yang seorang lain pikirkan tanpa dia bertanya. Misalkan saja saya nggak akan bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Frans. Saya nggak akan tahu. Saya hanya bisa tahu waktu Pak Frans secara pribadi, secara personal menceritakan apa yang sedang dia pikirkan. Saya nggak bisa mereka-reka dengan tepat apa yang Pak Frans pikirkan, kecuali saya bertanya dengan Pak Frans. Bagaimana saya bisa mengerti tentang karya besar Allah di dalam kehadiran Kristus Yesus tanpa saya bertanya dengan Allah? Kalau saya tidak bertanya dengan Allah, saya tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi. 1, bagaimana memuliakan Tuhan di tengah kondisi yang berat. 2, bagaimana memahami karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Tidak akan pernah bisa tanpa bertanya kepada Tuhan. Kalau Pak Frans menjelaskan kepada saya, bisakah saya menentang Pak Frans? Oh, nggak mungkin Pak, itu yang Bapak pikirkan. Nggak mungkin, nggak setuju saya Pak. Bisa? Nggak bisa. Karena itu yang Pak Frans sedang pikirkan. Karena itu yang Pak Frans sedang rancangkan. Bagaimana saya bisa berkata, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Loh, kok bisa? Orang itu buat pikirannya dia, itu rancangannya dia, itu kehendaknya dia. Yang saya cuma bisa lakukan sekarang apa? Menerimanya. Jadi marilah kita sebagai orang percaya di masa-masa Natal ini, apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang berat di masa Natal ini? Ada banyak mungkin dalam tahun 2023 hal-hal yang tidak kita mengerti. Baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kondisi fisik kita, banyak yang kita tidak mengerti. Tapi bisa nggak kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku memuliakan Engkau. Sekalipun kondisiku terlalu amat sangat berat. Karena kalimat di sini Natal membawa kegembiraan, damai dan pengharapan bagi seluruh anggota kelompok. Saya mau bertanya, bagaimana bisa gembira kalau sakit? Ada yang bisa gembira kalau sakit? Gak bisa. Karena ada alasan untuk tidak gembira. Bagaimana bisa gembira kalau kita punya dengan beban dan tanggung jawab yang besar? Susah. Susah sekali untuk bisa bergembira di tengah kondisi seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda dengan kita semua. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi ada kalimat yang lain juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi artinya, kalau dulu saudara dengan saya memikul semuanya dengan cara kita, sekarang Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Percayalah, Tuhan punya cara. Ada satu pujian mengatakan, Dia selalu punya cara untuk menolongku. Dia selalu punya cara. Ya kan? Tuhan selalu punya cara bagi kita. Saya mengajak kita semua pada masa Natal ini, marilah kita memuliakan Tuhan. Sekalipun kondisi kita sangat berbeda dengan yang seharusnya. Muliakan Tuhan karena Tuhannya. Muliakan Tuhan dan agungkan Tuhan karena Tuhannya. Bukan karena apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan, tetapi hanya karena Tuhannya. Dan percayalah, sekalipun dunia sedang mengatakan dan meragukan tentang Tuhan Yesus, saya ingin sampaikan, jangan pernah terombang-ambing. Makanya saya pagi tadi waktu kami sedang renungan dengan anak-anak saya,
Saya berkata dengan mereka, jangan kamu hanya mengenal Tuhan dalam pengetahuan. Saya berharap kalian berdua bisa mengalami Tuhan sepanjang hidupmu. Kalau kamu mengalami Tuhan sepanjang hidupmu, orang mau berkata apapun tentang Tuhanmu, nggak akan mempengaruhi siapapun juga. Tidak akan mempengaruhi apapun juga. Karena apa? Karena saya mengalaminya. Kalau saya tidak mengalaminya, kita akan kalah. Ya, kalau kita hanya menjadi orang percaya hanya sebatas pengetahuan tentang Tuhan, saudara, dengan saya akan kalah dengan dunia. Karena mereka punya banyak cara untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Tetapi kalau saudara dengan saya mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, orang mau katakan apapun tentang Tuhan kita, maaf. Bagaimana engkau bisa mengatakan dia bukan Tuhan, sedangkan saya mengalami dia di dalam kehidupan saya sejak masa kecil saya. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan bagi kita di masa Natal, menguatkan kita dan meneguhkan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekalipun peristiwa ini sudah berlangsung 2000 tahun lebih lamanya, di mana Engkau menyatakan kasih dan anugerah-Mu melalui kelahiran Kristus Yesus. Tetapi hari ini Tuhan, kami ingin berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih karena rancangan yang luar biasa yang Tuhan buat bagi kami. Engkau tahu keterbatasan dan ketidakmampuan kami untuk menyelamatkan diri kami dari dosa. Engkau tahu keterbatasan kami untuk menghadapi situasi demi situasi. Tetapi Engkau selalu punya cara untuk menolong kami dan kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di masa Natal tahun 2023 ini, Engkau memberikan peneguhan di dalam hati jiwa kami. Sungguh bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan hanya Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Hamba bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pesan-pesan Natal sepanjang akhir tahun ini Tuhan akan tersampaikan dengan benar. Biarlah Roh Kudus secara pribadi berbicara kepada pribadi demi pribadi Tuhan. Hamba sangat merindukan agar setiap kami mengalami Tuhan. Di akhir tahun ini ada sebuah pengalaman baru dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapapun juga Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah peneguhan kepada kami semua. Sungguh kehadiran Tuhan itu nyata di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang disampaikan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan iman percaya kita, meneguhkan kita dalam kita menjalani kehidupan di hari. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan pada malam hari ini. Kita nanti akan memberikan persembahan kita ke depan. Ada kotak persembahan sesuai tanggal kelahiran atau bulan kelahiran kita. Nanti kita akan mengantarkan ke depan. Kita membuka bukunya Maniman pada nomor 304. Hormat diberi. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mati beri hormati beri bagi Allah yang tinggi damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Hormat diberi bagi Allah, hormat
kita akan mendengarkan saksian pujian dari perkawan. Silakan. Dalam
Puji Tuhan, biarlah semua pujian, nyanyian yang kita nyanyikan pada malam hari ini, biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dan diagungkan. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita berdiri semua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Engkau telah nyatakan bagi seluruh umat manusia. Allah dalam rupa Yesus Kristus telah menjadi manusia sebagai sebuah pembuktian bahwa Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia dan memiliki satu tujuan, yaitu menyelamatkan kami yang berdosa, yang seharusnya dihukum karena pelanggaran kami, pemberontakan kami. Bapa, malam hari ini bersama dengan kelompok doa Yerusalem, kami boleh memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Biarlah sukacita ini boleh membangkitkan semangat kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memimpin acara ibadah kami dari awal hingga selesai. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Nama Tuhan diagungkan. Dan kami semua yang mengikuti ibadah ini, biarlah berkat-berkat rohani juga menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, dan kami juga boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, kebenaran yang telah kami terima, yang telah kami dengar bersama-sama. Biarlah kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya semua kami setia. Terima kasih Bapa di surga, kami akan pulang menuju rumah masing-masing. Jaga lindungi setiap orang di dalam perjalanan agar tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah hidup, itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, ibadah kita sudah selesai. Kita masuk dalam Romawi yang kedua, yaitu perayaan Natal. Oke bro, silakan. Puji nama Tuhan, kita sudah mengikuti acara ibadah pada malam hari ini. Kiranya hanya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Dan selanjutnya kita masuk ke perayaan. Yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Kelompok Doa Yerusalem yang kali ini akan diwakilkan oleh Pak Ardan. Saya persilahkan. Salam. Salam. Ngantuk sih Chris, ngantuk deh tadi. Jadi teriak-teriak keras lah. Ya, karena nginep sepoi-sepoi. Ya, kita bersyukur karena anugerah Tuhan malam hari ini kita anggota kelompok doa Yerusalem bisa merayakan Natal. Ya, pertama-tama yang kami hormati Bapak Gembala, para asisten, para pelayan hamba Tuhan, Pak Khotbah, Pak Bob, dan semua kita yang hadir malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan baru kali ini berguna nih. Rupanya saya salah satu yang paling enak jadi wakil. Baru malam ini saya berfungsi wakil ketua kelompok doa. Jadi hanya bukan wakil presiden aja ya. Jadi saya sebagai wakil baru dipakai hari ini. Ya, dan memang enak juga jadi wakil. Saya kalau nanti kita bisa nikmati babi tambak, nah itu kami ajak ketua pergi, ketua yang gendong, ketua yang potong, kami dikasih Kris duduk-duduk aja di
ditambah. Ya, bersyukur itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kelompok doa Yerusalem bisa hampir melewati tahun inilah dengan baik, dengan sukacita, walaupun beberapa orang tidak sempat hadir karena ada kegiatan di Krayan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari ini. Kiranya kita berbahagia dan terima kasih semua kepada pengurus juga yang mengatur ya acara, mengatur kegiatan kita malam hari ini, ya dari MC sampai juga pengisi-pengisi acara, anak-anak serta setiap keluarga juga yang berpartisipasi dalam menyiapkan hidangan untuk kita malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan keluarga di kompleks ini juga yang menyiapkan tempat bagi kita untuk beribadah bersama. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya, sehingga acara Natal ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, tidak panjang-panjang dan tidak lebar-lebar. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua dan menjelang tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Ardan yang sudah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Gembala, Pak Frans, untuk memberikan kata sambutannya. Tes. Ya. Shalom. Bersyukur pada malam hari ini bersama dengan kelompok doa Yerusalem boleh melewati tahun 2023 dengan sangat baik. Secara khusus untuk ibadah reguler yang kita lakukan setiap hari Kamis, semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Ketua, terima kasih, dan seluruh pengurus yang sudah mengatur dengan baik. Jadi kami sangat tertolong dengan hal ini. Pesan saya adalah supaya di tahun depan ketika kita memulai ibadah kelompok doa lagi, mungkin kita bisa meningkatkan semangat setiap orang dalam mengikuti ibadah dan meningkatkan kehadiran juga di dalam ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan. Biasanya kan kalau ditanya awal tahun tuh, apa harapanmu di tahun baru ini? Selalu orang bilang tuh, ya lebih baik dari tahun kemarin lah gitu kan. Itu selalu, itu udah wajib itu harapannya. Tetapi ada yang bisa menahan, konsisten di dalam memegang dia punya komitmen. Ada juga yang bertahan sampai Januari, Februari, Maret, April. Setelah itu kembali seperti semula, ya kembali ke setelan pabrik gitu. Nah, kita harapkan supaya semangatnya ini terus meningkat, Bapak Ibu Saudara, kelompok doa Yerusalem. Kita mau supaya lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lewati bersama. Dan kami juga sangat mengharapkan nanti untuk kita bekerja sama dengan pengurus tentunya untuk beberapa pelayanan-pelayanan pastoral khusus yang memang kita sudah nanti diusulkan untuk menjadi sebuah pelayanan rutin di dalam jemaat kita. Kami tim pelayanan, tim penggembalaan ini siap sebenarnya, kami semua siap. Kapan saja Bapak Ibu Saudara informasikan, misalnya ada seperti kemarin kita kunjungan ke Tante Mina sana, ya saya siap, dan siapapun yang dihubungi kami siap untuk mendampingi, mengunjungi jemaat-jemaat yang butuh perhatian khusus. Jadi itu yang kami harapkan. Nah terus Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu semua bahwa di tahun ini kita semua sudah masuk dalam tahun politik. Saya harapkan biarlah
Sukacita Natal, kegembiraan Natal, damai Natal itu membawa kesejukan bagi kita semua. Dan pesan saya adalah mari kita berdemokrasi dengan dewasa ya, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdemokrasi dengan dewasa. Boleh berbeda pilihan, boleh beda bendera, tetapi jangan sampai lupa identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita satu keluarga ya. Jangan sampai hal-hal dunia yang memecah belah kita. Nggak masalah Bapak Ibu Saudara, kita beda pilihan. Saya punya pilihan sendiri, saya nggak kasih tahu Bapak Ibu saya pilih siapa, itu saya pegang sendiri ya. Saya akan menghargai semua orang dengan pilihannya masing-masing. Nah, saya harap kita semua dengan cara yang dewasa ini boleh menjalani tahun-tahun politik ini dengan baik ya. Mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kelompok doa Yerusalem. Semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, semakin berdampak. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih kepada Pak Frans yang sudah memberikan motivasi bahkan harapannya untuk kita semua pada malam hari ini. Dan tentunya kami juga merasa sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya yang lain, baik pada Pak Bob, pada Pak Regan, pada Pak Petrus dan Bu Seri yang sudah melayani kami khususnya kelompok doa Yerusalem selama tahun 2023. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu maju ke depan. Untuk maju ke depan. Ya, maju kembali Pak. Sebagai ungkapan syukur kami bersama kelompok doa Yerusalem akan memberikan pemberian kasih. Pak Ketua, silakan maju ke depan untuk memberikan oh ya, Pak Presiden juga Pak maju. Oke, kita beri aplaus untuk hambanya yang sudah melayani. Silakan duduk kembali. Kami berharap untuk tahun kedepannya masih setia untuk melayani kami, kelompok doa Yerusalem. Ya, selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tukar kado. Ya, di sini kami sebutkan nama atau keluarga yang sudah ikut berpartisipasi mengumpulkan kado. Nanti sistemnya maju ke depan milih sendiri ya. Ya. Jadi di sini depan sini ada kado-kado yang sudah dikumpulkan. Nanti ketika saya menyebutkan keluarga atau nama yang ikut berpartisipasi, silahkan maju ke depan dan memilih salah satu kado yang ada di depan sini. Yang pertama keluarga Pak Milson. Ya, biar waktunya tidak lama, langsung aja ya maju. Kemudian keluarga Wirawan. Aku ambil 2. Iya. Pilih ya, langsung dipilih. Kemudian keluarga Sony.
Kemudian keluarga Aprison. Yang di belakang itu kosong ya, itu Zong deh yang di belakang. Geser-geser nanti terlambat nanti. Keluarga Filipus. Ison sudah ya. Filipus. Keluarga Otnel. Pasti aja. Kemudian keluarga Nenek Leku Murang. Keluarga Effendi. Kemudian keluarga Masna. Keluarga Ida Pilemon. Itu kosong tuh. Itu Om kosong Om. Yang ada ikat-ikat. Ada tuh, ada. Tadi katanya ada yang kosong. Nanti kalau song kembali ke Kalau yang ada dapat zong nanti kembali lagi ya. Kemudian keluarga Ibu Violet. Kemudian keluarga Vikaris Bob. Pendeta Franz, Pak Isto, ini yang punya anak. Pak Isto, oke. Keluarga Ibu Helen ada 2, buat Ruan dan Rinai. Ayo maju, pilih kadonya. Kemudian keluarga Ibu Riana dan Bapak Ardan. Keluarga Ibu Maria sama Ibu Agus. Sama Ibu Elvi. Oke, selanjutnya keluarga Bapak Michael dan Piong. Pio. Kemudian Bapak Antonius dan Pak Petrus. Kemudian Bapak Charles dan Bapak Regen. Kemudian adik Yuna dan ya, betul. Keluarga Kristanto.
Kemudian Ibu Mai. Ibu Mai, keluarga Hendra, Glory, dan keluarga Jafrai. Sisa 2 nih, lebih 2 ya? Nah, 1 ya? Nggak bisa milih. Lebih 1 nih, buat siapa Tante? 1 belum? Punya ini kan? Wah, puji Tuhan, dapat. Oke, kita sudah tukar kado. Selanjutnya kita mau makan malam bersama. Saya minta dengan kasih, Kak Regan bahwa kita doa. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya kami boleh merayakan ibadah Natal di kelompok doa ini dengan baik. Pada saat ini kami mengucap syukur untuk berkat rohani yang boleh kami terima lewat hamba-hambamu yang melayani di malam hari ini. Dan pada saat ini juga kami mengucap syukur ya Bapak untuk berkat jasmani yang Tuhan sediakan lewat hamba-hambamu di tempat ini. Mari Tuhan Yesus kuduskan, sucikan, dan jadikan makanan ini Bapak kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Kami menyambut semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita makan bersama. Ayo Pak Kepala. Aldi. Keluarga Aldi. Nanti kalau ikut bareng anak-anaknya. Ternyata ini milik Anda. Ada lagi apa nih? Ya semua.